Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Fitra dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik menjual. Sebelum kita lanjut, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita dapat berbagi ilmu yang bermanfaat. Teknik menjual. Menjual merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dalam dunia usaha atau bisnis. Alat yang dipakai untuk menjual salah satunya adalah komunikasi. Dengan kata lain, dalam konteks bisnis, menjual merupakan bagian dari komunikasi bisnis yang efektif digunakan oleh perusahaan atau pebisnis. Menjual merupakan kemampuan atau kecakapan dalam bisnis, dalam seni berdagang dan hidup untuk mempengaruhi orang lain membeli barang yang ditawarkan sehingga menguntungkan kedua belah pihak, meskipun sebelumnya orang yang diberi penawaran tersebut tidak pernah berpikir untuk membeli. Menjual memerlukan keterampilan untuk melakukannya agar orang yang tidak berminat menjadi berminat untuk membeli. Keterampilan menjual bisa saja berasal dari bakat yang sudah dibawa semenjak lahir, yang kemudian diasah melalui intuisi, pengetahuan, dan pengalaman. Bila berbicara tentang pengetahuan, seseorang penjual hendaknya memiliki: yang pertama, ada pengetahuan akan diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Yang ketiga, pengetahuan tentang para pelanggan dan calon pembeli. Keterampilan dalam menjual terbagi menjadi 5 bagian, yakni datang kepada calon pembeli dengan perantara orang lain, dengan perantara surat, dengan perantara telepon, dan dengan melalui organisasi. Yang pertama, datang kepada calon pembeli. Seorang penjual harus menjemput pembeli atau menghampiri calon pembeli, tidak menunggu calon pembeli. Oleh sebab itu, datang atau pergilah ke calon pembeli di setiap kesempatan yang memungkinkan. Kita sebagai orang dekat atau sahabat yang akan memecahkan masalah dengan memberikan solusi terhadap kebutuhan dan keinginan calon pembeli kita. Yang kedua, dengan perantara orang lain. Meminta jasa orang-orang untuk mempengaruhi atau jasa-jasa orang yang berpengaruh sebagai perantara untuk para calon pembeli yang belum dikenal akan membuat tindakan menjual menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga, dengan perantara surat. Bila calon pembeli berada di daerah yang jauh atau sulit dijangkau, penjual dapat mengirimkan surat penawaran untuk produk yang akan dijual. Surat penawaran yang biasanya disertakan dengan lampiran mengenai daftar produk, berikut harganya, agar calon pembeli menjadi mudah untuk melakukan pertimbangan dan keputusan untuk membeli atau tidaknya. Selanjutnya, dengan perantara telepon. Berbicara di telepon seolah-olah calon pembeli ada di hadapan. Berbahasalah dengan santun, penuh tata krama, dan menggunakan tekanan suara yang menyenangkan, agar calon pembeli tertarik untuk membeli produk yang kita jual.
Selanjutnya, melalui organisasi. Dengan melalui organisasi, kita dapat memasarkan barang yang kita jual terhadap organisasi yang sedang kita jalani. Menemui calon pembeli dapat juga dilakukan melalui organisasi atau suatu perkumpulan. Selanjutnya ada tipe-tipe pembeli. Yang pertama, the decided customer, yakni mereka yang telah mengetahui dan merumuskan apa yang akan dibeli dan dijual. Lalu penjual harus cepat melayani dan mengambilkan barangnya. Yang kedua, the know it all customer, yaitu tipe pembeli yang mengetahui segalanya, sehingga mereka yang banyak berbicara kepada penjual. Yang ketiga, the undecided customer. Customer ini tidak dapat memutuskan ukuran, warna, dan barang yang akan dibelinya, sehingga kita harus memberikan solusi yang tepat untuk customer kita. Selanjutnya, the talk active customer. Customer ini senang mengobrol, tetapi tidak mengarah kepada pembeli. Maksudnya tidak mengarah kepada pembelian, hanya bertanya-tanya. Selanjutnya, the I get discount customer. Jenis customer ini yang selalu menghendaki diskon atau potongan harga pada barang yang akan dibelinya. Selanjutnya, konsep AIDAS dalam teknik menjual. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang konsep AIDA. Namun, kali ini hanya ditambahkan S, yaitu satisfaction atau kepuasan. Jadi, kita akan menjelaskan apa itu konsep AIDAS. Yang pertama, attention atau perhatian, di mana penjual membuat calon pembeli memperhatikan produk yang ditawarkan. Yang kedua, interest atau ketertarikan. Penjual mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang semakin kuat. Yang ketiga, desire atau hasrat. Penjual meyakinkan calon pembeli dengan menjelaskan keuntungan yang didapat oleh calon pembeli dengan membeli barang yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan. Yang keempat, action atau tindakan. Penjual meyakinkan calon pembeli bahwa dengan membeli produk yang ditawarkan merupakan keputusan yang sangat-sangat tepat. Yang kelima, satisfaction atau kepuasan. Penjual mengarahkan, membimbing, memberi petunjuk tentang kegunaan maupun efek samping dari produk yang ditawarkan oleh penjual. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.